GKBC Kelapa Gading. Dan ini ada seorang yang bertanya, saya tidak tahu namanya, tapi beliau menulis Alkitab sungguh benar. Bagaimana penafsiran Pak Mangapul ini tentang... ada pertanyaan Pak ya? Ya, bagaimana penafsiran Pak Mangapul tentang Yudas 1, 14, 15. Pak 14 sampai 15 begitu, itu yang dipertanyakan Pak, begitu. Saya bacakan buat rekan-rekan sekalian ya, berkaitan dengan ini. Yudas pasal pertama kan, satu pasal ya. Kita lihat ayat yang ke-14 dan 15. Demikian bunyinya. Juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Kelihatannya ada masalah koneksi ya Pak Randy ya? Tidak Pak, coba. Gimana Pak? Kelihatannya ada masalah koneksi ya tadi ya? Tidak Pak, di sini enggak ada masalah. Mungkin Pak Jadi, Mangapul tafsiran Mazmur 122 ayat Pak tadi. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Nah, jadi saya tulis, bagaimana kita meresponi peristiwa rohani terjadi secara global, di mana jutaan manusia dari kolong langit datang berdoa. Ya. Lalu kalau Mazmur 122 ayat 6, biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Dikatakan berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Oke. Baik Pak. Baik, yang tadi Mas. Ini banyak pertanyaan Pak. Ini. Ya, ini yang pertanyaan tadi Pak. Saya sudah bacakan dalam Yudas pasal 1 14 sampai 15. Bagaimana penafsiran Pak Mangapul mengenai hal ini? Yang bicara tentang Henok, keturunan ketujuh dari Adam, yang bernubuat katanya sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, lalu menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena perbuatan fasik yang mereka lakukan. Nah, itu bagaimana penafsiran Pak Mangapul katanya dari Yudas pasal yang pertama. Ini intinya ini kan ya, sebenarnya Yudas kan hanya satu pasal Pak ya. Ya. Dan intinya adalah Yudas menegaskan pentingnya pengajaran dan moral yang benar. Maka tanpa melihat detailnya orang-orang disebut, maka semua orang yang ajarannya tidak benar dan moralnya tidak benar yang didasari penolakan kepada juru selamat, mereka akan binasa. Itulah sebabnya seruan daripada kitab Yudas ayat 23 Pak. Itu saya sangat suka itu, ayat 23. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas. Itu dia. Merampas mereka dari api. Jadi kalau saya melihat begitu. Tanpa kita berusaha masuk ke detail-detail. Karena memang agak Yudas ini kan beberapa ayat kontroversial, bukan? Karena ada misalnya pertentangan, perkelahian mengenai mayat itu. Merebutkan Jadi Musa. bagi saya tidak mau masuk kepada hal yang sifatnya agak detail. Kita tahu di dalam Alkitab rahasianya begini, yang sudah jelas mari kita nikmati, yang tersembunyi kita serahkan kepada Tuhan sampai waktunya Tuhan bukakan. Saya sih melihatnya begitu. Ya, jadi ini Tuhan datang dengan sesungguhnya dengan orang-orang kudus ini. Tidak di dalam kapasitas bicara second coming, Pak. Oh, tidak. Tidak ya. Iya. Ayat ini tidak bicara second coming ya. Iya, tidak. Ini adalah menyatakan kemenangan orang benar. Di mana dari atas kan dikatakan di sini bagaimana orang fasik hidupnya dilampiaskan begitu.
Makanya dikatakan di ayat 5, sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu, tidak meragukan lagi. Aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Jadi kita melihat, lebih bagus melihat ke situ, Pak. Juga lalu ayat yang tadi dikatakan di sini keturunan kesekian, lalu Tuhan datang beribu-ribu, hendak menghakimi semua orang, menjatuhkan hukum bagi orang. Inilah kemenangan kita orang percaya itu, Pak. Karena kan menurut Korintus juga, semua Tuhan dan gerejanya akan menghakimi, bukan? Kalimatnya begitu. Tapi sebenarnya, di dalam diri Yesuslah penghakiman itu terjadi. Dialah yang menetapkan bahwa setiap orang yang hidup benar, yang percaya kepadanya, dia akan mengalami upah selama-lamanya. Sebaliknya, setiap orang yang menolaknya dan hidup di dalam hawa nafsu, sebagaimana Judas katakan, maka mereka akan dihakimi. Nah, tentu pelaksanaannya ini adalah Tuhan kita lah hakim yang agung itu. Oke. Baik.